saudara, perlu saya sampaikan dan perlu saudara ketahui bahwa kita atau manusia di dalam melakukan aktivitasnya di dalam kehidupan, apapun bentuknya, baik aktivitas di dalam kehidupannya dia sebagai tukang ngomong. Contoh, tukang ngomong itu juga ada ilmunya. Contoh lagi, ilmu komunikasi, ya. Ilmu komunikasi nanti juga akan dipecah menjadi ilmu komunikasi di bidang apa, ya. Itu satu hal di bidang ilmu ngomong disebut ilmu komunikasi sebagai sarana diplomasi. Kalau menggunakan bahasa lain, yaitu disebut ilmu kalam. Kalau sudah ditarik ke dalam pengertian bahasanya disebut ilmu kalam, itu juga maksudnya sudah beda. Jadi kalau ingin memahami semua ilmu tadi, pelaku harus mempelajari ilmu-ilmunya, dan itu tidaklah mudah, perlu intelijensi pikiran, intelijensi spiritual yang sangat tajam, ya. Jadi tidak semudah itu dengan menggunakan bahasa akademis itu sudah mengerti apa yang dikatakannya, mampu menelusuri, memeta, atau mensintes apa yang di dalam pikirannya itu belum tentu, karena ilmu itu memiliki dimensi, ya. Jadi ngomong, berbicara satu hal tentang satu materi, ya materi itu harus sampai tuntas. Begitu pindah ke bahasa lain, maka pengertiannya akan lain lagi. Jadi jangan menilai bahwa bahasa akademis yang saudara pahami itu juga sudah saudara pahami. Yang paling utama adalah mengerti yang saudara ucapkan bagaimana perilakunya, memperbuatkannya. Karena itu ngomong itu perbuatan mulut, hasil pikiran. Ada 3 dimensi ilmu. Yang ada dalam pikiran diucapkan kata-kata, baru diterjemahkan di dalam perbuatan. Ngomong saja itu ada dimensi ilmunya. Jadi yang dimensi pertama ada di dalam pikiran, ya, kemudian disampaikan dengan kata-kata, ya kan? Yang ada dalam pikiran menyampaikan dalam kata-katanya pun itu juga tidak mungkin selancar kalau tidak dilatih. Yang ketiga,
Kalau tidak mau, dia tidak mau melakukannya, maka hanya sebatas teori. Itu ilmiah. Jadi jangan ngomong benar di sini kalau belum menguasai ilmu kebenaran. Dan ilmu kebenaran itu terkonstruksi. Contoh, kalau di Islam sangat terkonstruksi sekali, ada tata caranya. Nah, dia harus mempelajari sampai selesai. Terlepas itu kajian tafsiran, tetapi dia memiliki kekuatan kebenaran yang nyata, masuk akal dan logika. Ketahuilah bahwa kita belajar ilmu itu harus belajar di dalam kesadaran untuk membangunkan alam sadar, bukan membangun alam bawah sadar. Saya tidak peduli itu dari mana jebolannya, ya backgroundnya contoh, karena saya akan membuktikan seperti apa akhlak tadi. Karena akhlak itu harus diejawantahkan di dalam perilaku. Dia akan terpecah menjadi beberapa makna. Kalau masih tersinggungan, marahan, dan sebagainya, nggak mungkin saya jelasin karena mahal ini ilmunya. Kalau mampu diterjemahkan akhlak Islam tadi, maka luar biasa. Ya, luar biasa Islam itu. Masalahnya adalah mampu nggak ingin menjadi Islam yang kafah tadi, yang sejati tadi. Kalau Islam yang asal, ingin menjadi orang yang umum, yang biasa, ya seperti itu, tahu kualitasnya. Karena spiritual, emosional seseorang itu tadi tergantung dimensi ilmunya. Ma'rifat saja belum gitu. Karena ilmu ma'rifat saja dia dibagi. Akan dipertanyakan lagi, ma'rifat itu nanti ya, ma'rifat apa kan begitu. Bukan berarti orang mengerti ma'rifat itu mengetahui semuanya, oh no, tidak. Kalau bicara ma'rifat itu nanti akan terpecah menjadi beberapa dimensi ma'rifat. Jadi kalau orang sudah ma'rifat sudah tinggi, oh no, bagi saya enggak. Tetap akan saya diktai di dalam kenyataan hidup. Oke, seperti itu.